wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir Suaranya li ngema Pak amri Haji. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, sekarang gimana? Iya, sudah enggak. Ya, tadi gimana? Baik, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam halaqah Jumat malam. Kita online kembali, namun spesial saya offline dengan Ustaznya. Itu betul apa? Alhamdulillah malam hari ini kita akan mengkaji mengenai zikrullah menjadi muhasabah diri. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, dan dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan Islam kita dapat keberkahan dari Allah. Dan walaupun kita menggunakan media online, kita tetap dinilai sebagai majelis ilmu yang akan berkait dikelilingi oleh para malaikat mencatat kita ini. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya, tabiin, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah ditemani sama Ustaz kita Haji Gentri Nuswantoro yang hadir bersama kami di Hong Kong, dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menguras habis ilmu-ilmu yang akan di-sharing oleh Ustadz kita mengenai tema malam hari ini adalah mengenai zikrullah. Baik, sebelum kita memulai pada materinya, marilah kita buka dulu halaqah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah ini memberikan keberkahan buat kita semua. Allah hadirin dan solidan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Zoomers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pakai Zoom namanya Zoomers. Tapi ini Facebook. Oh, keren. Alhamdulillah di malam hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa bersua di kesempatan yang baik ini. Karena sebenarnya kalau kita rujuk pada petunjuk Rasulullah SAW itu, kalau malam itu memang kita kan nggak boleh begadang, nah, kecuali pada 3 hal. Nah, yang pertama adalah ilmu, yang berkaitan dengan ilmu, kita boleh membicarakan ilmu sampai malam. Yang kedua adalah ngobrolnya suami dan istri. Nah, itu kalau begadang suami istri itu boleh sampai malam. Tapi yang nggak punya istri di sini lah itu repot. Oh, telepon boleh. Telepon ya, telepon boleh. Lewat Zoom juga. Lewat juga. Ya. Dan yang ketiga adalah mengobrolkan tentang persoalan umat. Nah, persoalan umat ini adalah obrolan yang diizinkan kita begadang sampai malam. Kalau perlu sampai pagi nggak apa-apa. Dan itu pun kalau kita mau rujuk lagi satu petunjuk Rasul, paginya bangun tidur itu, kalau ketika bangun kok nggak terpikir tentang umat, itu sampai Rasul mengatakan laisa ummati gitu, bayangkan aja betapa sedihnya kita kan.
malam itu kita sudah membicarakan umat. Nanti ketika bangun lagi, itu kok tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran kita tentang umat gitu. Maka kata Nabi Laisa umat, dia bukan umat sih. Masya Allah ya, sampai sampai segitunya. Jadi orang mukmin itu terikat hatinya dengan orang mukmin yang lain. Artinya dari aspek yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis itu kan bahwa kita memang diminta untuk memikirkan saudara muslim kita yang lain. Atau dalam hal ini memikirkan dakwah Islam di dalam kehidupan kita. Nah, tema zikir ini kita awali dari teoritis ya. Nanti kalau pas kita offline bisa kita praktek. Kita bisa praktekkan. Suatu ketika itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zikrullah. Jadi beliau menulis buku Zikrullah ya lumayan nggak begitu tebal lah, tapi bisa dibaca. Judulnya Zikrullah bukunya itu. Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu di awal buku diceritakan ketika kemudian beliau berjumpa gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa gurunya Ibnu Taimiyah ditanya waktu pagi itu, "Wahai guruku, apakah uh, Ibnu Taimiyah ini sudah sarapan atau sudah makan atau belum?" Gitu. Waktu itu posisi Ibnu Taimiyah itu ada di masjid. Lalu apa jawabannya dari Ibnu Taimiyah? Alhamdulillah, sarapanku pagi ini adalah zikrullah. Ya. Jadi sarapannya itu ya dia pagi setelah subuh sampai kemudian menjelang siang itu beliau menyampaikan, ya sarapan saya adalah zikrullah itu. Jadi zikrullah itu menjadi sarapan jiwanya. Nah, ternyata zikir itu memiliki power ya. Maka ada buku dulu saya waktu itu menjadi apalah pokoknya suruh kita diskusi lah the power of zikrullah, kekuatan daripada zikir. Karena inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah pada zikrullah. Semua ibadah. Karena kalau ibadah tidak ingat Allah, lalu siapa yang diingat dalam ibadah itu kan? Berarti kan yang diibadahi itu siapa gitu. Kalau yang diingat itu bukan Allah. Gitu. Karena faktanya ada di antara kita, saya pun juga demikian ya, kadang-kala ketika kita ibadah itu malah lintasan pikirannya yang diingat itu bukan selain Allah Subhanahu wa taala, hatta sifat ibadah yang ghairu mahdoh. Nah, misalkan kalau yang mahdoh aja sholat misalkan itu yang sifatnya mahdoh, kita sering tidak ingat Allah beberapa saat sholat terpikir lintasan pikiran yang lain. Ya, termasuk juga ketika kemudian ibadah yang ghairu mahdoh, kebaikan misalkan. Kita berbuat kebaikan, tapi lintasan pikiran kita itu kebaikan itu tidak terlintas Allah. Atau kadang-kadang kita merasa, oh saya yang berbuat baik, saya yang membisahkan, saya yang memampukan, tidak melibatkan Allah di sana. Ini kan berarti berbuat baik yang tidak menyertakan zikrullah. Sehingga seseorang itu kalau menyertakan zikrullah di dalam setiap aktivitasnya, nah itu berarti dia membersamakan Allah di dalam dirinya. Wah ini kan puncak tingkat dalam tanda kutip kewalian seseorang ya. Kewalian seseorang. Tapi kemarin saya baca ada satu kitab di Al-Ghazali itu menarik juga. Ternyata salah satu cara untuk menjadi wali itu, sebentar kemarin saya dan masih ada nih. Buku yang mana Ustaz? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi simpel di dalam kitabnya Al-Ghazali itu dijelaskan bahwa menjadi wali Allah itu kadang-kadang kan kita memahami wali itu ya harus sesuatu yang sifatnya apa ya, seorang yang punya ilmu yang tinggi dan sebagainya. Padahal di sisi lain itu Ya, ada hal yang kemudian bisa kita menjadi wali. Puncaknya adalah memang ketika dalam aktivitas itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada kalimat kemarin saya sudah screenshot
kalimatnya bahwa memang nih. Ya, qala hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bil auliya. Nah, ini. Jadi bersabar terhadap lisannya istri kita itu bisa menjadi jalan kita menjadi wali. Wah. Ini yang katakan Ghazali, Al-Ghazali. Artinya Maaf Ustaz, ketika apa tadi Ustaz? Sorry, saya diganggu ini tadi. Anak saya baru ya, pulang. di, dari Al-Ghazali ini qala hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala as-sabru ala lisanin nisaa mimma yumtihunullah bil auliya. Nah, jadi kan ini bersabar terhadap lisannya wanita itu termasuk lisannya istri kita itu adalah ujian untuk menjadi wali. Nah, ini. Artinya kita diminta untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering dimarahi atau diomeli oleh istri, kemudian kita ingat Allah, nah itu berarti kita calon jadi wali. Nah, kan, sehingga jadi wali kan nggak susah kan, cukup itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri, kita sabar, zikir, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Nanti paling jawabannya tuh apa? Dimarahi malah alhamdulillah. Tambah marah. Nah, marah. Loh, ini kita tuh jadi wali kok enggak gitu. Berarti saya udah hampir wali nih Ustaz. Saya disuruh berhenti ngopi, kurangi, suruh ini ngikut saya. Oh ya, itu Pak Adi jadi wali juga. Nah, itu yang mengatakan Imam Ghazali itu ketemu di Iya. kitabnya itu. Nah, itu enggak, ya artinya enggak. Banyak hal yang kemudian kenapa dia bisa menjadi wali? Ya karena dia mengingat Allah tadi. Gitu. Konteksnya pada saat kan orang dia terzolimi tapi dia ingat Allah. Nah, saat interaksi dengan orang itu kan sebenarnya kondisi kalau kita bayangkan kan kondisi yang sedang genting kan. Ketika ada obrolan antara laki-laki atau suami istri kemudian bersiteru kan itu genting kan suasananya pasti ya. Yang muncul di sana kan pasti emosi karena ada tipu daya setan sana masuk. Tapi kok kita itu mengingat Allah gitu. Nah, ini kan hebat kan kondisinya lah. Itu bisa mengantarkan kita itu menjadi waliullah. Kan Allahu waliyul ladzina amanu kan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Maka zikrullah itu sebenarnya adalah nur ilahi, nurullah yang kemudian masuk dalam rohani kita yang itu menjadikan kegelapan itu diubah menjadi cahaya. Zikir itu kan sebenarnya dia menjadi penerang. Nah, sedikit cerita begitu, banyak hal yang kemudian pernah kami alami begitu beberapa saat seseorang yang kemudian dia dihadapkan pada banyak persoalan, kemudian dihadapkan begitu banyak ujian, maka ya tidak ada cara lain kecuali dia dikembalikan pada fitrah kesejatian jiwanya itu adalah mengingat Allah. Karena kalau dia sudah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan berdampak pada kehidupannya. Nah, pertanyaannya kalau dia lalai dari mengingat Allah, lalu siapa yang diingat selama ini dalam kehidupannya? Maka kadang Allah itu hadirkan persoalan. Hadirkan persoalan, hadirkan masalah yang mungkin saja juga berat, sampai kemudian dia nanti di dalam jiwanya itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah kan? Inna nasru wa qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang. Bagaimana ya? Fatkuruni atkurkum. Dalilnya ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala itu kadang berliku yang menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah sampai kemudian jadi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat datang Pak Ghazali. Ini itu kalau Barusan kita ngomongin Halo? Imam Ghazali. Barusan kita ngomongin Imam Ghazali. Oh iya, tadi barusan kita nih Imam Ghazali ini ternyata datang beliau. Yang kita omongin tidak datang. Ya, dan dalam kajian-kajian
zikir itu memang masuk dalam terminologi ihsan ya. Rata-rata kalau kita itu kan iman, iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Maka ini tuh zikir itu banyak dikupas pada terminologi kajian-kajian ihsan. Karena ini adalah asupan gizi rohani. Asupan gizi rohani yang disebut sebagai makanan jiwa. Nah, maka kalau Al-Ghazali itu dalam bukunya Aja Ibul Kolbi Al-Awwal Mir Rubu'il Mukhlikat dijelaskan bahwa hati itu memiliki dua pengertian. Yang pertama segumpal daging yang terletak di dada sebelah kiri memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang terdapat rongga yang berisi darah hitam ini sumber ruh atau nyawa. Atau yang kemudian disebut sebagai latifah yang bersifat robaniyah dan ruhaniyah. Atau kita sering disebut sebagai hati nurani. Maka kalau di kalangan ahli sufistik itu kan dia membagi dalam diri kita itu ada 7 latifah. Nah, 7 latifah itu yang kemudian itu ditembak dengan kalimatul dzikr. Sehingga ini kemudian akan mempengaruhi segala aspek di dalam jiwanya. Kalau dulu saya pernah melihat langsung ya di Suryalaya ya, kalau Bapak semua pernah ke sana, di tempatnya Abah Hanom itu, yang dikenal sebagai pesantren para pecandu narkoba itu, mereka menyebutnya kan di saat kemudian ada santri yang sedang sako, santri kok sako ya, itu dia korban narkoba itu dibawa ke sana, maka malam-malam itu jam 12 itu mereka dimandikan. Diistilahkannya namanya mandi tobat. Nah, mandi tobat, saya waktu itu penasaran karena saya datang waktu itu malamnya ada santri memang dibawa ke kamar mandi malam-malam itu dimandikan, mandi tobat kan. Nah, setelah mandi tobat itu kemudian dimasukkan yang namanya inabah. Inabah itu ya kan artinya inabah itu kan orang kembali ya, kembali kepada Allah, ditaruh di inabah. Nah, kemudian mulai dibimbing zikir. Zikir. Nah, zikir ini apa? Karena jiwa ini yang semula itu kemudian kosong, jiwa yang semula itu kering, maka ini harus mulai dibangkitkan lagi potensi spiritualitasnya di dalam diri seseorang. Karena kan setiap orang itu pasti punya punya nur di dalam dirinya. Hanya selama ini karena tertutup ya, karena tertutup sehingga potensi ruhiyah itu kemudian tidak bisa terbuka. Ya dengan apa yang menjadikan rohaniyah itu kemudian tertutup ya karena ada dunia, karena pengaruh-pengaruh dunia, kemudian tipu daya setan, karena penyakit hati, itu akhirnya nur ruwah itu yang mestinya ada di dalam kolbu rohaniyah kita itu mati. Makanya kan Al-Ghazali juga menyebut hati itu menjadi 3 kan. Kolbun salim, kolbun mayit, kemudian kolbun marid. Itu juga definisi dari Al-Ghazali, tiga, tiga definisi kolbu ini. Kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Nah, kalau kolbun salim itu kolbun yang bersih. Di surat Asy-Syu'ara itu kan dijelaskan bahwa nanti ketika hati, harta dan anak tidak berguna illa bi kolbin salim, kecuali hati yang bersih. Kemudian kolbun marid itu hati yang sakit. Kemudian kolbun mayit, hati yang setelah mati. Nah, di pesantren Suryalaya itu yang inabah tadi ibaratnya pasien ini tuh sudah hatinya sudah hati yang mati. Ya, kenapa? Lah, dia pakai narkoba. Narkoba itu sudah jelas melalaikan daripada jangankan ingat Allah, sama dirinya sendiri dia juga udah lalai dia. Karena dia pikir dengan minum obat atau narkoba dia minum tuh dia kan puas. Kalau sudah sako tuh dia teriak-teriak dan sebagainya. Nah, maka ini bagaimana caranya? Ternyata kalau di sana itu teknik zikirnya kan itu ibarat kalau kita itu mau menyalakan mesin diesel gitu ya. Kolbu itu kan ibarat dia sudah berkarat ya. Maka ini kalau mesin itu sudah lama nggak dihidupkan,
mesin itu sudah lama itu mati, tidak diberi suntikan-suntikan energi sehingga dia bisa panas, maka si santri ini didudukkan di hadapan pada pembimbing di depannya gitu satu-satu, ditalkin ya. Ditalkin itu artinya dilatih. Kadang-kadang ya kalau ulama Indonesia itu memahami talkin itu ada dua versi. Ya. Ada yang memahami orang ditalkin itu harusnya ya ketika dia masih hidup itu ditalkin. Kemudian ada yang kedua adalah memahami talkin itu kalau orang sudah meninggal karena dipikir ruhnya itu masih bisa mendengar. Tapi ini karena hebatnya ulama kita dua-dua versi itu dipakai. Ya yang hidup ya ditalkin, yang sudah mati ya ditalkin. Nah, kita mestinya yang masih hidup ini ya mentalkin diri kita dengan zikir. Nah, tadi santri yang korban narkoba itu udah ditalkin kemudian. Nah, talkinnya itu zikirnya zikir jahri dulu. Nah, kan zikir kan dua kan, ada zahri ada siri. Nah, jadi di zikir jahri ada dulu. suaranya. Ada suaranya, kan dia digunakan dalil ini Abdul Dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah itu. Jadi si santri ini diminta untuk duduk bersila itu kemudian setelah mandi tobat tadi wudhu kemudian memasukkan Ismul Azam ini asma Allah yang luar biasa ini kalimat tauhid itu masuk ke dalam jiwanya. La ilaha illallah dimasukkan dalam hati terus. Nah, itu nanti sampai terus ditekan terus dimasukkan dalam hati terus sampai kemudian ada getaran-getaran jiwanya. Kalau semalam itu belum, besok lagi. Semalam itu belum, besok lagi. Nah, seperti mesin tadi, dia harus digas. Ya, kalau zaman dulu diesel itu kan di apa ya, diongkel ya, di sampai kemudian ini bisa nyala, terus sampai kemudian dia itu memasukkan energi ruhiyah itu yang tadi lama-lama, yang gelap tadi lama-lama terang. Gelap lama-lama itu terang, gelap lama-lama terang terus begitu. Dimasukkan di dalam jiwanya terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Nah lama-lama pecandu-pecandu narkoba ini dia mabuk dalam zikir. Wah, kalau dulu sebelumnya mabuk play dalam obat, sehingga dia mabuk dalam zikir. Wah. Nah, ini sehingga memang betul-betul ada perubahan. Nanti kalau sudah zikir yang jahrinya itu masuk begitu, nanti dimasukkan lagi ke dalam lagi dengan zikir yang khofinya, yang tidak bersuara. Karena sebenarnya kalau zikir yang tidak bersuara itu sifatnya kan betul-betul merasakan hubungan jiwa kita dengan Allah. Karena kalau kita bersuara kan masih orang mendengar kan. Ya. Nah, ilaha illallah orang sekitarnya masih dengar kan. Masih dengar dengan sekitarnya. Tapi kalau sudah kita lesapkan dalam jiwa, dalam hati itu Allah, la ilaha illallah dalam hati Allah, 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 Allah gitu. Nah, ini juga menarik. Kenapa kok para ulama kita itu juga kalau orang sudah mau sakaratul maut itu, ketika dia sudah posisinya itu sedang sulit-sulitnya dalam menghadapi malaikat itu, kalau sekiranya dia mengucapkan la ilaha illallah itu berat, maka cukup ucapan Allah. Karena nanti kalau la ilaha illallah itu nanti dia berhenti pas la ilaha gitu kan. Tiada Tuhan kan. Pas baru mau meninggal, la ilah tapi la ilah langsung lulus malaikat datang kan tiada Tuhan nanti belum lengkap maksudnya kan la ilaha illallah. Maka dulu para ulama itu pintar, udahlah kalau begitu Allah saja, Allah, Allah, Allah. Dia mengakhirkan kehidupannya dengan menyebut nama Allah. Walaupun memang kalau dia bisa dibimbing lengkap la ilaha illallah itu lebih bagus. Tapi kalau nanti pas berhenti la ilaha gitu, tiada Tuhan, dia meninggal, jadi terakhirnya dia meninggalnya dengan tiada Tuhan kan. Nah, tapi kalau insya Allah ya kalau dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala ya lengkaplah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena posisi orang yang sedang sakarat itu tidak ya yang namanya orang takut kan secara jiwa yang akan dipanggil Allah itu kan ada malaikat di sana. Nah, kembali ke bahasan zikir tadi. Nah, ternyata itu di pesantren Suralaya itu akhirnya orang banyak ke sana kan datang
orang nakal bawa ke sana, diajak zikir. Ini latifah 7 itu, kita kan ada 7 latifah kan. Ini semua dimasukkan ke asma Allah. Ada juga dimasukkan asmaul husnanya, dimasukkan dalam jiwa. Ini kan sebenarnya bagian dari proses untuk meyakinkan innani anallah la ilaha illa an fa'budni aqimis sholat wa'budni aqimis sholat wa zikri. Nanti langsung setelah itu kemudian diajak untuk sholat. Setelah dia diajak zikir, kenapa? Kalau kemudian dia tidak diasah zikirnya kemudian langsung sholat itu, ya sholatnya hampa juga gitu. Hampa karena sholat tanpa zikir itu ya hampa, seperti orang ritual saja gitu. Karena hakikat ibadah tadi kan di awal saya sampaikan itu pada zikir ya. Termasuk sholat itu kalau nggak ada ingat Allahnya ya berarti hampa. Dia hanya sebagai rutinitas saja, tidak spiritualitas. Oleh sebab itu, dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa zikir pun juga bukan kemampuan kita gitu. Tapi kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam keseharian itu kebanyakan zikir atau mikir ya. Banyak zikirnya atau banyak mikirnya gitu lah. Kadang-kadang kecenderungan kita banyak mikirnya kan. Mesti ada aja lalai. Artinya kita tuh lalai nggak ingat Allah. Maka kadang-kadang saya pun sama ya. Kadang-kadang ya Allah dalam keseharian kok ya banyak lupanya daripada ingatnya kepada Allah. Padahal Allah menyampaikan kepada kita kan ya ayat guru zikron kasiro kan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tapi kadang kita banyak lupanya daripada banyak ingatnya. Nah ini maka kita terus berdoa kepada Allah untuk dimampukan dan dimudahkan dalam zikrullah. Karena ketenangan hakiki itu sesungguhnya ya ingat Allah. Kalau disandarkan pada hal-hal selain Allah, ketenangan itu sifatnya semu. Misalkan kita bahagia kalau berlibur, nanti selesai berlibur ya nggak bahagia lagi. Tapi kalau hatinya mengingat Allah, walaupun dia tidak berlibur ya bahagia, walaupun berlibur ya dia bahagia. Karena dalam liburnya itu dia bisa mengingat Allah. Maka mendialogkan hati bersama dengan Allah itu menjadi satu hal yang penting. Jadi seolah kita itu memang dibersamai Allah dalam banyak situasi dan kondisi. Nah ini ternyata juga tidak gampang kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini diasah terus dengan zikir. Dan memang zikir itu tidak hanya sekedar kita duduk diem saja gitu. Tapi yang penting adalah karena duduknya sholat kita itu kan lebih sedikit daripada pergerakan kita di luar kan. Makanya pergerakan kita di luar itu kalau ingat Allah itu, ya melihat apapun itu yang teringat Allah itu. Di Hongkong melihat wanita cantik yang diingat itu Allah gitu. Itu ciptaan Allah gitu. Sayang saya sendiri kan gitu. Jadi ya, jadi ada kebesaran Allah. Kayak tadi saya sore-sore itu melihat ada bule, orangnya tinggi, gede gitu, sedang makan, kemudian istrinya tuh kecil, orang Indonesia. Ya Allah, orang bule itu kok senang dengan Indonesia, orang yang kecil-kecil gitu. Saya bilang, nggak begitu. Kalau kemudian lihat seperti itu, lihatlah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kan Allah mengatakan di dalam ayatnya itu, bahwa di dalam penciptaan manusia itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Dan ketika itu dipasangkan, itu berarti Allah yang memasangkan kan gitu. Ya kadang-kadang kan kita ketika menikah begitu, kadang-kadang yang satu merasa bersyukur tapi yang satu bersabar kan. Saya dapat kamu tuh, kamu harusnya bersyukur iya, tapi saya tuh bersabar kan dapat kamu kan gitu. Mau kita gitu. Iya. Ya, kayaknya. Ahmad Ghazali juga gitu kan. Oh gitu. Istrinya sabar kali ya. Oh ya, istrinya Pak Ghazali orang yang paling sabar sedunia lah. Apalagi Pak Ghazali itu ciri-ciri waliullah memang. Karena 4 tahun nggak ketemu istri itu luar biasa waliullah. Teruji ya. Teruji itu masih kokoh di dalam iman itu, masya Allah. Itu kalau istiqomah itu Dari 8 orang kita di sini cuma 3 yang ada istri. Ini ya semuanya nggak ada istri nih, dari Ustadz, Pak Adi, Pak Ghazali, Mas Wahyu, Mas Zirzis juga. Ini Pak, jomblo lillah insya Allah di sini. Jomblo lillah ini nggak apa-apa lah. Ya karena kalau sudah mengingat Allah itu di sana ada kenikmatan yang luar biasa.
pun kita bersama istri pun di situ juga harus dalam kerangka ingat Allah. Insya Allah. Ya Allah. Nah, itu kan Nabi kan sering kita diajarkan doa itu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ternyata itu dulu Rasulullah SAW itu ketika menerima ayat Al-Imran 190-91 itu di saat menjelang fajar itu kemudian menangis kan Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Ketika turun ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab itu. Itu Rasul tuh nangis. Ditanya sama sahabat, kenapa nangis? Saya khawatir ini, umat saya itu tidak bisa melaksanakan ayat ini. Karena ayat ini berat loh. Ayat ini tuh berat sekali. Bukan ayatnya turunnya mudah ya, turun. Tapi Nabi itu ketika ayat ini turun di asbabun nuzulnya itu kalau dicek, Nabi menangis. Iya, karena apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Bayangkan ya, orang yang ulil albab itu dicirikan oleh Allah alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu mengingat Allah. Yadhkuru itu kan sedang dan yang akan datang. Karena dia fi'il mudhari'. Yaitu orang yang sedang dan akan datang kan. Terus selamanya Allah yadhkuruna Allah qiyama berdiri. Wa qu'uda duduk, berbaring. Wa ala junubihim duduk berdiri berbaring mengingat Allah coba. Ini kalau saya biasa dengan jamaah itu saya minta latihan talqin zikirnya itu kadang-kadang kan seringnya kalau zikir kan latihannya duduk ya. Nah, kalau saya yuk kita praktek ayat ini. Gimana Ustaz prakteknya? Ya berdiri. Ya. Latihan zikirnya berdiri, Pak. Dia berdiri, ingat Allah. Berdiri dengan berdiri yuk, ingat Allah, subhanallah. Oh ya Allah, sambil berdiri, Pak. Nah, nanti kalau duduk ya sambil duduk. Sambil berbaring, tak suruh berbaring mengingat Allah, Pak. Ayo tidur. Tidur mengingat Allah. Karena apalagi positioning tidur itu saat-saat yang sangat sangat urgent, sangat krusial lah dalam diri seseorang itu. Maka ketika tidur itu atau berbaring itu kita mengingat Allah. Saya pernah di kamar ICU itu di rumah sakit di Semarang itu ada orang yang sudah koma 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, koma. Kemudian saya cek bapak ini bapak yang baik lah, ahli ibadah dulu insya Allah. Cuman memang di akhir hayatnya dia harus menjalani ICU berhari-hari yang tidak sadarkan diri. Nah, itu saya pegang tangannya ini di ICU ini, saya pegang tangannya. Kemudian saya bisiki telinganya. Allah, Allah itu ada reaksi, Pak. Allah itu, ya koma, ada koma itu. Saya bisiki Allah ada reaksi. Allah itu ada getaran. Allah ada getaran. Itu ada getaran. Sampai pernah beberapa kali, tidak cuma satu orang, pernah juga ada dia mau dipacu jantung gitu kan, mau dipacu jantung itu juga di ICU juga. Terus kita bisikin Allah, semalam itu kita bisikin Allah 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 gitu. Terus sampai ini kondisinya memang sudah semakin turun tapi Allah Allah Allah. Saya awalnya nggak setuju untuk dipacu jantung, jangan dipacu jantung lah, kasihan. Tanda-tanda sakaratul maut itu sudah dekat, maka jangan dipacu jantung. Tapi ternyata keluarganya malah tanda tangan. Saya pikir harusnya itu jangan tanda tangan. Saya kan orang luar ya, jadi nggak bisa mempengaruhi. Tapi waktu itu saya sudah bilang jangan dipacu jantung. Ini tanda-tanda sakaratul maut kan sudah dekat. Justru lebih baik dibimbing terus Allah Allah. Terus akhirnya dipacu jantung sudah nggak kuat kan. Kalau orang dipacu jantung itu kan ya Allah, kita itu nggak tega yang lihatnya. Iya Pak, jantung itu kan dipacu kayak gini, kayak seolah itu roh itu nggak boleh keluar. Ya kan dikaget duduk, dikaget lagi duk sini sudah selang semua kan. Selang semua masuk sini dipacu jantung duk, itu kan kasihan. Saya akhirnya sudah nggak tega ngelihat, terus itu kan dari malam itu jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Saya sudah nggak tega, saya mohon izin pulang. Itu paginya sudah nggak ada. Subuh itu sudah habis subuh sudah nggak ada. Saya pulang itu, ya saya nggak tahu, karena kan saya sudah pulang. Tapi di proses
perjalanan itu saya sudah menyampaikan ini tidak boleh dilepas. Maksudnya dibimbing terus. Karena waktu itu saya kan ini ngaji bareng dengan beliau. Beliau yang jadi pembicara kan. Waktu beliau itu mau koma itu, jatuh mau koma itu dibawa ke rumah sakit, saya menggantikan ngisi kajiannya. Beliau dibawa ke rumah sakit. Nah, itu ada jamaah yang melihat bahwa ada kilatan cahaya itu naik ke langit dari atap rumahnya. Set, gitu. Rumahnya beliau. Rumah beliau gitu. Nah, terus beliau dibawa ke rumah sakit. Nah, saya kemudian menunggui di rumah sakit beberapa saat. Ini memang posisinya kan jangan dipacu jantung gitu. Dan pokoknya dibimbingnya sampai dia lepas betul-betul halus kembali kepada Allah SWT. Tapi ya memang keluarga kadang-kadang kan persepsinya ya beda-beda ya. Nah kan saya beberapa kali memang menemui ya, tapi saya beberapa kali memang menemui inilah sebenarnya pentingnya zikir itu bagi kita yang menunggui orang sakit itu memang harus punya ilmu fikih menjelang orang mati. Termasuk di beberapa rumah sakit di mana itu kan karena kan kita nggak punya ilmu untuk bagaimana sih sebenarnya kalau kita tuh menunggu orang sakit ya. Menunggu orang sakit itu kadang-kadang kita nggak paham ilmunya. Di saat-saat karena kan kalau kita pelajari dari kitab Al-Jannais itu hadis-hadis Imam Bukhari tentang kematian itu ketika orang mau mati itu kan setan itu kan datang semuanya orang mati setan datang semuanya. Nah kadang-kadang kan malah kita tadi nggak ngerti ilmunya padahal ini tanda-tanda sakaratul maut itu sudah dekat itu kita nggak tahu gitu sehingga ya udah dibiarkan aja kadang-kadang juga malah dikasih tindakan-tindakan medis yang kadang melampaui batas kewajaran yang kemudian dia lakukan dengan dalih menyelamatkan nyawanya gitu. Pernah juga saya diskusi di satu rumah sakit juga itu dulu saudara, saya bilang udah ini dibawa pulang aja. Dokter itu nggak boleh ini harus di sini, nggak usah bawa pulang. Saya bilang bawa pulang. Ini dulu saudara tante saya, bawa pulang saja di rumah. Ini tanda-tanda sakaratul maut sudah dekat, itu sudah kelihatan dari sisi apa ya kan orang mau sakar itu sudah dari ekspresi kemudian dari tangan semua itu kan kalau roh itu kan dari kaki ya dari kaki itu sudah mulai dingin terus sudah saya bilang udah dipulang paksa aja. Nah karena dipulang paksa itu dokter kan nggak boleh udah nggak apa-apa pulang paksa aja akhirnya nggak dapat ambulan kan karena kalau pulang paksa harus nggak boleh pakai ambulan ya sudah cari kendaraan aja saya cari teman aja yang mau nganter ambulan di saya itu jemput ke sini. Itu sampai ke rumah tempat saya di mertua saya itu udah sembuhnya nggak ada. Jadi saya pulang duluan naik mobil menyiapkan rumah membersihkan tempat tidurnya yang nanti mau ini datang mau pulang itu udah sampai ke rumah sudah nggak kuat saya ngantuk itu anak saya malah yang tahu ini udah meninggal itu. Nah fikih menjaga orang sakit itu sangat krusial dipahami ilmunya ketika hal kayak gini terutama nanti dalam hal kaitannya dengan zikir ini mengingat Allah ini zikir ini makanya ini kadang-kadang kita kan nggak tahu. Saya pengalaman ibu saya ya ketika meninggal saya sudah ngerasa padahal itu di mobil kan ini tanda-tanda sakaratul maut sudah dekat udah saya waktu masuk mobil sambil nyetir itu HP saya sudah saya nyalain murotal Al-Quran saya nyalakan karena kondisi bisa sudah sesek kan sesek ini tanda-tanda malaikat itu sudah saya sudah punya apa ya rasa yang iya saya masih ini mau dibawa ke rumah sakit saya setir mobil di depan karena ini sudah kondisinya sudah tanda-tanda waktu itu saya masalah udahlah nggak usah dibawa ke rumah sakit tapi karena ibu saya udah mertua itu udah bawa aja ke rumah sakit ya sudahlah kita naikkan ke mobil bawa ke rumah sakit ya di jalan nggak adanya saya setel murotal sambil saya bimbing sambil nyetir tuh nggak nyetir sambil bimbing orang meninggal mau meninggal ini Allah terus tek sampai Semarang saya lihat di kaca terus saya nengok ke belakang ibu sudah nggak ada. Saya bilang bapak saya ini pulang atau lanjut ke rumah sakit akhirnya sudah dibawa ke rumah sakit baru pulangnya dibawa ke ambulan
apa? Memastikan. Ya, untuk memastikan. Terus bawa ke ambulan. Nah, ini penting. Nah, zikir itu menghantarkan ruh ini untuk kembali kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu. Nah, saat-saat inilah zikir itu perlu dilatih. Kadang nanti kalau sudah lisan nggak bisa berucap, tangan nggak bisa bergerak, ya hatinya yang kemudian Allah, 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 Allah. Makanya ini perlu ditalkin zikir tadi, latihan zikir. Latih zikir ini untuk menenangkan jiwa. Karena kegelisahan itu akan memuncak di saat malaikat maut itu datang. Nah, zikir itu sebenarnya akan menghantarkan ruh kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jasadnya kembali ke tanah kan, tapi ruhnya itu kan kembali. Maka Rasulullah menyatakan saat dicabutnya ruh aja sakitnya rasanya seperti ditusuk 300 pedang kan. Nah, betapa sakitnya. Itu Rasulullah. Bagaimana kita. Ini kan menjadi bagian dari penting zikir itu saat-saat yang sangat penting untuk dilatihkan terus. Ya manusia memang ada kecenderungan naik turun gitu. Tapi kita menjaga untuk lupa ingat lagi, terus begitu sampai kapan dia sampai terus ingat Allah. Kayaknya untuk menjadi wali itu kadang-kadang orang yang biasa itu bisa menjadi wali. Wali itu apa? Apa? Wali itu kan orang yang iya, ya dia dilindungi Allah, disayang Allah, dia punya karomah, tapi kadang-kadang tidak harus seseorang yang kayak syekh, kiai, dai, enggak. Ada orang-orang biasa yang karena kedekatan Allah. Jadi gini, ada gambaran orang-orang itu yang tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal di penduduk langit. Nah ini. Tidak di dunia mungkin dia nggak dikenal ya, orang biasa, orang tidak terkenal, nggak pernah mengenalkan diri, pokoknya orang biasa lah. Tapi karena kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikenalnya itu di penduduk langit. Nah, Masya Allah ya. Hari ini kan kita terjebak pada satu fenomena di mana segala sesuatu harus viral kan. Kayak Sudes. Ya. Si Sudes. Sudes kan dikenal Nabi, salam dari Nabi karena mengurus ibunya. Oh iya, ibunya yang sakit. Sampai begitu. Jadi zikir itu sampai memposisioningkan diri seseorang hamba itu menjadi kekasih Allah. Ya, kekasih itu kan kalau kita lihat cirinya itu kasih ratu dzikir, banyak mengingat, kemudian tafaul dia mau berkorban, kemudian juga mau ya sering mengingat, itu menjadi indikator yang pertama untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa orang-orang biasa itu kalau dia zikirnya itu kenceng ya diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada karomah. Karomah itu kan kadang-kadang ya tidak harus syekh atau kiai, enggak, orang biasa justru bisa jadi itu menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala karena dikenal, menyebut asma Allah itu menggetarkan arsy Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Ini kadang-kadang ada persoalan rumit itu dengan zikir itu Allah hadirkan. Saya pernah ada kasus begitu, jamaah waktu itu datang ke majelis zikir. Saya tanya, sakitnya apa, Bu? Gitu. Kok datang ke sini, itu di tempat di Jakarta ya, di daerah Pasar Minggu itu. Saya ini sakit kanker, Ustaz. Kanker payudara katanya. Nah, terus saya itu takut dioperasi. Ya takut dioperasi. Langkahnya apa? Ya saya kalau dioperasi itu takut, pertama itu, yang kedua biayanya besar. Yang ketiga, belum tentu ketika itu dioperasi tidak tumbuh lagi. Karena kanker itu kan sifatnya dia hidup. Ketika dioperasi, dia bisa tumbuh lagi. Terus, apa yang dilakukan? Nah, kemudian dia zikir, memperbanyak zikir. Ini kan seolah-olah, kita kan kadang-kadang, maaf ya, sering terjebak pada satu frame berpikir bahwa kalau nggak ikhtiar ke dokter, gimana bisa sembuh kan? Gitu. Nah, kadang-kadang itu kan masuk dalam alam pikiran kita. Ya, kanker itu nanti kalau nggak dioperasi, apa bisa hilang gitu? Kan harus dioperasi. Karena kalau itu frame itu sudah masuk dulu,
Ya sudah, akhirnya itu jadi don dia kan. Nah si ibu ini enggak, dia justru ketika diminta operasi oleh rumah sakit, diminta untuk ini dengan beragam macam-macam itu malah nggak mau gitu. Sederhana, saya takut. Lalu gimana? Ya sudah, saya mau menyerahkan diri kepada Allah saja katanya gitu. Kan sesederhana itu ya. Iya, sesederhana itu ya. Kenapa? Karena hidup saya juga di tangan Allah, mati saya di tangan Allah, terus penyakit juga di tangan Allah. Itu kan sederhana ya, pikiran sederhana. Tapi itu justru pikiran bertauhid kan. Subhanallah. Akhirnya apa, Bu? Ya udah, saya mau zikir aja. Jadi dia datang meninggalkan rumah, masuk ke pengajian di pasar minggu itu, udah tiap hari dia zikir. Tiap hari dia zikir, duduk, zikir. Pokoknya dalam bahasa Jawa itu dia mendekat DP ke Allah. Allah yang maha kuasa segala sesuatu. Terus gitu dia. Pokoknya zikir, tiap hari zikir. Nah, saya tanya itu dia sebulan di situ. Hanya ya ibarat orang dalam tanda kutip itu merahibkan diri lah gitu ya. merahibkan diri. Ya di pasar Jakarta, di Komplek Batan itu dia merahibkan diri di situ. Ada yang bimbing zikir. Pokoknya dia sudah pasrah, ini penyakit milikmu ya Allah, ini kanker juga darimu, makhlukmu juga ya Allah. Kalau udah menyerah itu kepada zikir Allah terus itu dicek sebulan Pak, hilang Pak. Pada ruhnya itu hilang. Ini kan kuasa Allah juga kan. LPD, latihan pasrah diri itu. Nah, ini ya seperti itu kan pengalaman-pengalaman rohani orang ya. Ketika kemudian dia melakukan satu ya dalam bahasa umum meditasi lah gitu ya. Meditasi puncak tertinggi seseorang itu kan ya sholat atau zikir tadi. Dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihilangkan Allah. Kalau sudah hilang kan ya sudah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala gitu. Kun fayakunnya Allah terjadi di situ. Ada hal yang kemudian dia rasakan. Terus yang kedua, ada lagi dia sampai nulis buku tentang zikir itu dari pengalaman rohani si bapak ini. Ini dia usianya dulu itu pelatihnya karate, pelatihnya silat di Polda Jawa Tengah. Dia yang latih bela diri di Polda, sehingga badannya itu kekar, badannya tinggi, kuat, kemudian dia biasa lari karena ngelatih bela diri Polda kan. Itu Qadarullah itu dalam perjalanan hidupnya dulu non muslim. Dulu non muslim. Istrinya itu dulu non muslim, yang dia Islam tapi istrinya itu non muslim. Itu ternyata ketika dia diajak zikir itu getaran zikir ini kemudian mampu menjadikan ini yang Qadarullah yang non muslim itu tergeret, energinya itu masuk jadi muslim. Bahkan si guru ini pernah mengajak siswa non muslim itu untuk berzikir. Ini riset apa lagi, saya bilang ini orang siswa non muslim boleh nggak nih tak ajak zikir, izin sama gurunya, boleh diajak zikir aja. Itu bisa mengubah perilakunya. Dalam rangka latihan karate. Ya talqin itu, ditalqin zikir itu. Terus ya, dia diuji oleh Allah sakit kemudian si pelatih karate ini, sakit jantungnya itu bocor. Terus dibawalah ke rumah sakit di Semarang, kemudian dicek, ini jantungnya bocor, rumah sakit sudah angkat tangan, nggak bisa menangani. Nah, kemudian dalam perjalanannya ketemu dengan Profesor Dr. Husain Asdi, yang dia guru besar UGM kedokteran, bisa dicek lah di YouTube atau di Google, ada Profesor Dr. Husain Asdi ini, dia guru besar kedokteran. Nah ini si bapak yang jantungnya bocor ini ketemu dengan Profesor Asdi ini. Nah, dokter kan bisa membaca dan bisa menganalisa kan jantungnya bocor karena dia SPPD kan, spesialis penyakit dalam dan endokrin. Artinya secara medically beliau paham tentang penyakit dan sebagainya. Tapi ketika lihat ini bapak ini datang kemudian dalam keadaan sakit seperti itu, jawabnya dokternya sudah nyerah, ya sudah kamu pasrah diri kepada Allah saja gitu. Suruh pasrah aja, Pak, goyang aja. Nah, kamu mau apa lagi? Iya, sudah bocor, udah dia kondisinya juga jalan kaki susah, udah pasrah aja ke Allah. Nah, kemudian pasrahnya Allah itu dia terus zikir tadi. Enggak stroke, Pak. Dia jantungnya bocor. Kalau jantung bocor itu kan
Jalan kaki kan nggak kuat, jalan nggak kuat, gerak nggak kuat. Karena nggak ada pompa oksigen ke jantung kan, keluar terus bocor. Lalu dia udah tadi ketemu profesor ini, udah kamu pasrah diri kepada Allah saja. Karena semua milik Allah. Kemudian praktek zikir itu terus dibimbing zikir Allah, ya Allah, terus menyerahkan penyakit milikmu. Jantung ini juga milikmu. Nah, malam dia tidur tahajud, selesai tahajud itu dalam keadaan sadar dan tidak sadar itu ada kayak cahaya itu dia dalam alam dalam bawah sadar dan tidak sadar ya, antara sadar dan tidak sadar itu kayak kemudian ada kilatan cahaya itu masuk dalam tubuhnya. Masuk dalam tubuhnya. Nah, ya nggak tahu, terus pagi-pagi itu kemudian bangun, dia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketika bangun kok kayak kembali sehat gitu, Pak. Kembali sehat. Akhirnya dia mencoba jalan kaki. Coba jalan. Subhanallah, dia memuji Allah, ya Allah ini saya bisa jalan ini. Kemudian dia coba jalan selangkah, dua langkah, kemudian lari, Pak. Keliling lapangan sekali bisa. Nah, bisa kemudian dia masih penasaran kan, apa yang terjadi? Kemudian dia kontrol lagi ke dokter, cek. Dokternya pun bingung. Ini kok bisa nyambung lagi nih. Bisa nutup nih, bocor nih kok bisa normal lagi. Sampai akhirnya manjang kan masa kehidupannya sampai berapa, baru usia 80 tahun baru sedo tulis buku itu. Pengalaman rohaninya itu. Nah, ini lagi-lagi kan pengalaman rohani. Nama zikirnya berapa? Ya, zikir Allah setiap sakit itu dia Allah, 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 Allah. Nah, ini ya nggak boleh terus selama sakit tuh dia Allah. Ketemu profesor tadi kemudian dikasih resep dah zikir gini. Pernah juga teman saya itu 15 tahun nggak punya keturunan. Dicek semuanya normal. Masuk, datang ke pengajian, udah suruh duduk. Kamu zikir kepada Allah. Ingat Allah saja. Sampai kemudian keinginanmu tuh lupa kalau kamu tuh pengen punya anak. Zikir terus. Kemudian olahraga, dia lari muteri lapangan sambil zikir Allah. Terus dia memperbanyak zikir. Itu Masya Allah setahun dia ikut amalin zikir Allah, ya Allah. Itu subhanallah, qadarullah itu, Pak. Langsung kemudian istrinya hamil. Hamil itu setahun lahir, terus lahir lagi, Pak. Jadi setelah 15 tahun, Pak. Itu kan hanya Allah yang berkuasa dari sesuatu. Kenapa? Karena orang yang Fadkuruni adkuru, ingatlah kamu kepadaku, aku akan mengingatmu. Gitu. Ini satu ayat yang pendek, tetapi sangat menggugah jiwa seseorang. Sampai kalau kita mengingat itu sampai benar-benar itu mahabbah kita, gitu. Karena mahabbah. Kalau orang ingat itu kan berarti kita tuh mahabbah kepada Allah. Kalau kita mahabbah kepada Allah itu jangankan mau ngasih sesuatu yang kita minta, nggak usah diminta saja gitu. Allah tuh tahu yang terbaik pada diri kita. Saya pernah suatu saat guru saya itu ngajari gini. Coba kamu masuk ke rumahmu gitu. Kemudian buka lemari pakaianmu, terus buka lemari pakaianmu. Coba bayangkan dulu ketika kemudian kamu lahir ke dunia itu kan nggak bawa apa-apa kan. Saya sekarang punya apa-apa gitu. Kadang kalau kamu makan nasi, coba dilihat nasi itu yang kamu makan tuh berapa bulir itu. Berapa banyak orang yang terlibat sampai kemudian nasi itu sampai kepada mulutmu. Maka zikir itu ayatnya dikaitkan dengan syukur. Termasuk doanya itu juga dikaitkan dengan syukur kan. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfuruni. Nah, kan itu dikaitkan. Terus kalau Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Syukur lagi kan. Khususnya. Jadi zikir itu, jadi kalau kita itu banyak mengingat Allah itu berarti ya banyak bersyukur. Maka indikasi orang syukur itu ciri yang paling mudah adalah zikrullah. Dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita nggak mampu kalau Allah tidak memampukan kita. Kita tuh sebenarnya juga lemah, mudah lupa, mudah lalai, mudah terlena, mudah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu ngecas kumpul untuk zikir bareng itu penting. Kalau perlu ya jam 12 malam itu bangun zikir sampai jam 3 sampai jam 2. Sekali begitu.
sampai. Zikir itu kan ada zikir menyebut asma Allah, ismu Allah, 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 Allah. Ada zikir menyebut martabat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Ada afdhalul zikir, zikir tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada zikir kitabullah, zikirul Quran, kita membaca Al-Quran. Itu kan juga bagian zikir. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, zikir. Ada zikir Asmaul Husna. Kita berzikir Asmaul Husna. Nah, kadang-kadang itu maaf. Kadang itu kalau banyak yang terjadi orang-orang berzikir itu, kalau kita tidak melakukan penghayatan, maka zikir itu hanya tidak lebih daripada keluar dari kerongkongan saja. Enggak penghayatan, enggak masuk ke dalam. Ya, dia rame-rame la ilaha illallah ya. Malamnya tuh zikir la ilaha illallah, tapi itu subuhnya kesiangan. Enggak sholat subuh itu. Padahal malamnya ikut istighosah itu. Itu terjadi gitu. Saya pernah tak iseng survei gitu ya. Orang malam pada ikut istighosah sampai berapa gitu. Terus paginya tak tanya sholat subuhnya kesiangan, enggak sholat subuh. Itu berarti kan enggak berdampak. Salat subuhnya jamak sama duha. Iya. Ya, sama duha. Nah itu. Nah, nanti lebih dahsyat lagi itu pada zikir af'al, zikir perilaku. Jadi orang kalau sudah melakukan sesuatu ini, ya kalau bahasa hadis kutsinya itu kan Allah menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kaki kita. Itu dahsyat itu. Itu udah sofistik lah. Apa ya? Ya kalau orang dulu nggak ada namanya tasawuf, itu nggak ada. Cuman bahasanya itu ya tazkiyatun nafs gitu. Berapa ulama itu banyak kok menulis buku-buku tentang tazkiyatun nafs itu. Itu sebenarnya butuh latihan. Kalau perlu nih teman-teman kita di imah itu ya mabit itu ya udah malam itu ngingat Allah gitu, terus gitu. So, apalagi di Hongkong ini ya situasinya seperti ini kan, backup zikirnya harus kuat. Karena kecenderungannya kan memang dunia itu kan memang melalaikan dan melenakan. Saya kadang butuh. Nah, dulu ulama itu kan kalau sudah melihat keriuhan dunia, mereka melakukan uzlah. Melakukan uzlah sejenak, dia kemana gitu untuk menata, menyepikan jiwanya, berduaan dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan tafakur alam. Bahkan kalau kita ke pantai gitu, nanti kita sambil zikir ya Allah. Setiap ombak, desiran itu kita sambungkan dalam kolbu kita Allah gitu ya. Itu nanti enak lagi kalau tengah malam gitu ya. Itu pernah kita dulu coba itu di pantai Jogja itu jam 11 malam kita turun di pantai. Zikir aja di dalam situ. Kalau nggak dulu di puncak itu begitu. Di puncak itu kita jam 12 malam itu tuh kita keluar di puncak. Nggak di villa Pak, kita turun di lereng-lereng Gunung Salak itu. Terus kita duduk bareng gelar tikar gitu. Udah kita zikir di sinari dengan rembulan, dengan bintang. Itu menjadi apa ya, saatnya kita yang penting perlu begitu untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita, untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita. Nah ini ya praktek-prakteknya ya sebenarnya kalau zikir itu ya tidak, kadang-kadang kan begini, orang memahami zikir itu hanya pada saat istighosah ya. Orang memahami zikir itu hanya saat seremonial yang berjamaah itu. Padahal yang penting itu justru zikir dalam keseharian gitu. Kalau seremonial kan paling hanya berapa jam, istighosah itu berapa jam gitu. Itu sebenarnya untuk memantik aja, atau dalam tanda kutip ya itu siar lah gitu ya. Itu siar. Makanya sebenarnya harus kuat ke dalam gitu. Kayak kuat ke dalam. Biar kuat ke dalam itu, jadi ketika lisan kita dengan apa yang harus kita pikirkan atau rasakan. Kita nggak usah berpikir, Pak. Kalau zikir itu nggak disuruh mikir. Kalau masih mikir lagi ya nggak jadi zikir gitu. Ya kalau
apa ya namanya kalau dalam teori psikologi, tapi itu kadang-kadang saya tuh karena teori-teori psikologi itu yo kadang agak bertentangan begitu, karena mesti kan kalau kita larinya ke psikologi untuk apa ya, kadang-kadang kita kan karena kita otak kita yang dominan ya, sehingga kita kadang berpikirnya kan harus logis. Orang kan ada gelombang alfa, beta, theta gitu ya kadang-kadang. Nah, zikir itu masuk pada ranah mana gitu. Kalau saya udahlah nggak usah ribet-ribet mikir gelombang-gelombang gitu. Udah kamu ingat awas, jangan suka lupakan yang lain. Udah selesai gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau masih belum sampai pada masih gelombang sama gelombang ini, ya kamu masih mikir berarti harus masuk lagi gelombang ini gelombang. Nah, gelombang-gelombang ini tuh dulu yang ngarang siapa tuh gitu. Allah Al-Quran itu kan sederhana perintahnya. Udah kamu itu ingat Allah. Udah. Selama kalau kita masih mikir ya berarti belum totalitas mengingat Allah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mikir loh ya. Karena Allah mengajak kita untuk berpikir. Berpikirnya kita pun dalam kerangka ingat Allah. Karena dulu para saintis Muslim itu dia berpikir itu dalam rangka mengingat Allah. Mengingat Allahnya itu dalam kerangka keilmuan itu. Makanya ulil albab itu kan mengerahkan segala potensi dalam dirinya itu, dalam aspek pemikirannya itu zikruwah di sana, hasil karyanya zikruwah. Hasil dari zikruwah. Sebagai mengalir aja. Ingat Allah. Ini lupa lagi ya sudah ingat lagi. Namanya manusia lupa lagi ya ingat lagi ya gitu aja. Lalai lagi ya ingat lagi. Kadang saya pernah itu jalan kaki kemarin itu dari masjid. Pikiran saya tuh gerambiang kemana-mana. Saya langsung deprok itu jatuh di depan gitu. Jalan kaki itu langsung deprok. Ya Robbana. Saya sampai belakang saya tuh kaget. Saya jatuh terkapar. Di dekatnya pohon itu kan ternyata kan enggak nabrak. Kan ada pohon. Pohon itu kan bawahnya ada tanahnya Udah kan. lama ngincer pohon itu baru kemarin ketemu. Karena pikiran saya kemana-mana nggak pikir itu loh. Langsung tiba-tiba mabruk jatuh terkapar, saya duduk juga. Kan itu kalau kita jalan di pejalan kaki itu kan lurus terus kan ada pavingnya kan. Nah ketika ada pohon itu kan nggak ada pavingnya kan, pohon muter nggak ada, ceglong di situ. Astagfirullahaladzim. Nah kadang-kadang terjatuhnya kita, kemudian terjeduknya kita itu sarana Allah untuk membalikkan supaya kita ingat Allah kan gitu. Kalau kejeduk kepalanya, astagfirullahaladzim, berarti kita tuh lagi lupa sama Allah. Saya langsung tersungkur, masya Allah ini untung nggak ada lihat Pak Imam kan, nggak direkam. Jadi ya udahlah dinikmati, alhamdulillah nggak apa-apa. Udah mau sampai, padahal sudah mau sampai shelter Dedil. Nah itu kadang-kadang peristiwa-peristiwa itu membangkitkan kembali kepada kamu harus zikir lagi gitu. Ya ada aja caranya Allah itu untuk mengingatkan kita untuk supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batin ya, karena ini urusan batinnya itu kan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya kita minta sama Allah juga supaya kita dimampukan untuk bisa zikir. Nanti karena kebahagiaan itu ya ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu. Kalau bahagia itu ya kesejatiannya dengan zikir sampai nanti jiwa kita dipanggil Allah ya tatma'innul qulub itu. Ya itu nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang balik kepada Allah. Ya itu mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman dari yang lain atau sharing dari Pak Didi juga boleh monggo, mungkin pengalaman-pengalaman pikirnya dari aspek kalau di Quran masih banyak sih ayat-ayat yang memang diperintahkan kita untuk berzikir fadhkurrabbaka fi nafsika. Banyak ayat-ayat yang diajarkan para ulama-ulama dulu itu kemudian membuat silabus yang praktis ya supaya connecting people ya, connecting with Allah itu bisa terus seperti sinyal kan. Jadi kita itu kayak sinyal, kalau sudah nyambung kepada nanti akan dicurahkan hidayah, dicurahkan petunjuk, dicurahkan ide, dicurahkan apalah gitu ya. Kadang-kadang itu akan terjadi kalau sampai pada
pada satu titik tertentu. Bahkan kalau orang di situ ada setannya itu, kalau disebut nama itu dia akan panas kan, dia akan bereaksi badannya itu. Kalau dia posisinya punya pegangan selain Allah gitu ya, musyrik gitu, kemudian diajak untuk mengembalikan diri kepada Allah itu, biasanya akan bereaksi. Ketika ditanya, sering main-main sama jin gitu. Iya gitu. Dia berkolaborasi dengan jin. Kadang-kadang ya masih punya jimat-jimat juga, kadang-kadang begitu. Berapa pernah dulu dicek begitu rumahnya, ternyata memang ada jimat-jimatnya yang itu ada jin-jinnya. Dengan zikir itu kadang-kadang ini kan namanya zikir pembersihan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Itu ya bagian dari benteng-benteng jiwa kita ya, daripada hal-hal yang kemudian mengganggu pikiran kita. Kayaknya mengingat Allah itu betul-betul menjadi satu hal yang penting kita latihkan dalam diri kita. Monggo yang lainnya mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan teknik-teknik.